Racikan berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Wiwat Plus hari ini hadir kembali. Pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah kita kenal Hengki Luntungan. Selamat siang Bang. Selamat hadir. Selamat datang di Wiwat Plus. Sama-sama ya. Senang sekali dalam semua Bang. Iya. Pemirsa, begitu marak hari ini, banyak dipandangkan di mana-mana tentang masalah polisi dan amnesti yang diberikan oleh Bapak Prabowo kepada dua orang, Tom Lembong dan Pak Sekjen, mantan Sekjen. Iya, sekjen. PDIP, Pak. Iya. Pendapat begini loh, bagaimana pendapat Abang dengan polisi dan amnesti yang diberikan ini? Pandangan Abang bagaimana? Silakan. Ya, dalam konstelasi politik kekinian, kita melihat bahwa soal amnesti abolisi itu kan hal yang biasa dilakukan sebagai hak prerogatif presiden. Presiden pertama mengeluarkan abolisi di Aceh, Tengku Daud Bere di Aceh, sama Permesta. Abolisi dan amnesti itu yang diberikan Bung Karno. Pak Harto juga memberikan hal yang sama. Franklin, Habibie, ya, Gus Dur, ya, SBY, iya. Gitu. Yang terakhir 6 presiden ini termasuk Prabowo memberikan amnesti dan abolisi. Yang tidak pernah memberikan amnesti abolisi adalah Ibu Megawati Soekarno Putri dan Pak Jokowi. Tetapi Pak Jokowi semi amnesti ya, ketika dia membiarkan bahwa anak-anak korban G30 SPKI boleh menjabat, boleh memegang jabatan, boleh apa aja. Nah ini kan kita tidak mengatakan ini sebuah amnesti atau abolisi, tapi itu ucapan yang memberikan ruang dan waktu kepada mantan-mantan PKI, termasuk anak-anaknya. Jadi kita tidak akan melihat bahwa ini adalah dosa turunan, bukan. Tapi apa yang terjadi saat ini dengan adanya amnesti abolisi? Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan 114 bersama dengan Hasto, amnesti itu sudah terlihat bahwa ini merupakan feedback atas sebuah perlawanan Pak Prabowo kepada Pak Jokowi. Perlawanan politik loh. 2-3 hari sebelumnya monggo ke Solo. Beliau gini, iya. Tapi pulangnya, waduh. Itu sama dengan ya memelihara pisang. Ini politik batang pisang. Belum matang udah dipotong. Nah ini, jadi ini adalah konstelasi politik yang tentunya berdampak bahwa seluruh orang-orang yang menjadi lawan daripada Jokowi itu dibebaskan oleh Prabowo. Nah itu the best, dan itu tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun karena itu hak prerogatif presiden dalam 4 item: amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan grasi. Ini hak presiden. Jadi nggak ada gunanya itu Jokowi mau ngomong apapun, nggak ada. Itu hak prerogatif. Dan itu yang saya kira dengan adanya amnesti abolisi kepada Tom Lembong dan Hasto CS, kita sudah melihat sama seperti saya bicarakan kepada rekan-rekan bahwa Pak Prabowo
akan melakukan apa yang hendak dia lakukan untuk memotong kekuatan-kekuatan ini. Dia tahu bahwa di dalam masih ada kurang lebih 2-30% orangnya Jokowi. Iya, sangat yakin saya. Dan saya kan udah bilang, bahkan dipangkas semua kok. Ya, nah ini kan satu pukulan terhadap Pak Jokowi atas pembebasan melalui amnesti dan abolisi Pak Prabowo kepada anak bangsa yang dianggap benar-benar berbuat yang terbaik. Karena ada perbedaan antara amnesti dan abolisi. Tapi itu kan memang begini Bang, kan biasa setiap menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia itu biasa presiden memberikan abolisi. Amnesti. Bukan, itu setiap kali ya. 17 Agustus, Natal, Idul Fitri. Itu ada pemotongan hukuman, tapi bukan merupakan amnesti atau abolisi. Itu aturan baku dalam rangka pemotongan hukuman. Tapi amnesti adalah hak presiden untuk membebaskan orang yang dianggap bersalah, tapi demi untuk keutuhan bangsa ini, maka dia memberikan kebebasan. Abolisi adalah orang yang tidak pernah bersalah, dipaksakan menjadi bersalah. Iya. Tapi untuk kepentingan bangsa ini, maka Pak Prabowo dengan hati yang tulus memberikan barang ini. Ya. Coba kita lihat bagaimana yang namanya Tengku Beru Aceh diberikan abolisi langsung oleh Presiden Bung Karno saat itu. Begitu juga Permesta. Amnesti dan abolisi double. Ya. Bung Karno. Ya. Jadi bagaimana kehebatan seorang pemimpin negara. Jadi harus mampu mengambil putusan. Jokowi tidak pernah melakukan itu, amnesti abolisi siapapun, nggak ada. Yang dia berpikirkan Wanepiro. Much money good boy, no money goodbye. Sama seperti apa yang disampaikan sebuah cerita. Tapi berdengung di mana-mana. Mbak Nadiem Makarim hari ini diperiksa lagi. Saya bawa 45 triliun ke Solo. 45 triliun. Yang saksi siapa? Kaisang sama Gibran. Sekarang orang bertanya, di mana duit itu? Nah sekarang posisi ini dengan tidak memiliki keuangan yang cukup bangsa ini, diblokir semua orang yang punya rekening. Dianggap tidak aktif. 120 juta. Jadi sudah dibuka lagi kan sama PPATK, Bang? Ya iya, karena Pak Prabowo tahu itu. Iya. Pak Prabowo tahu itu. Kenapa? Agar supaya negara menguasai ini di rakyat gitu. Apa bedanya dengan Das Kapital Kremlin? Ini kan konsepsi PKI. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tinggal dia yang ngatur. Tanah tidak punya wewenang untuk mengelola selama 2 tahun, diambil oleh negara. Negara apa ini? Indonesia menganut sistem sosialis, sila kelima. Tapi dia juga mengacu kepada sistem kapitalis. Sehingga dari 2 sistem itu, ya, menurut SK Trimurti, yang ekonom bangsa ini bersama Bung Hatta disatukan menjadi ekonomi koperasi. Gotong royong ekonomi Pancasila. Kita bukan sosialis full, kita bukan kapitalis full. PKI gaya baru, Bang. Lah, saya tidak mengatakan itu PKI gaya baru, tapi ini konsep yang dilakukan PKI. Agar semua aset bangsa ini, semua aset rakyat, lu mau miskin mau kaya saya yang ngatur. Disetir dari sini. Kremlin. Modelnya Das Kapital. Ini yang nggak boleh. Tapi Pak Prabowo melihat itu, Pak ini udah nggak benar nih. Kasihan orang nabung untuk haji sekian puluh tahun, anaknya kirim duit, terus tiba-tiba dibekukan. Wah, ini apa-apaan ini? Jadi milik negara.
Ya. Oh enggak, itu bukan milik negara, kami mengaman. Apanya yang diamankan? Ya. Ya, setidaknya sebelum saya jadi politisi, saya juga punya basic perbankan, Pak. Ya. Dan rekening Anda tidak boleh saya tahu, tidak boleh siapapun tahu selain Anda. Termasuk istri Anda tidak boleh tahu. Dan itu tingkat kerahasiaan perbankan. Muncul OJK, muncul PPTK, PPATK, diblokir. Nah ini yang bahaya. Jadi itu barangkali yang perlu saya sampaikan. Jadi amnesti abolisi adalah hak presiden, tetapi dia berujung kepada format rasa takutnya Jokowi. Karena semua yang dibebaskan adalah lawan-lawan Jokowi. Kira-kira begitu. Ya bukan ketar-ketir lagi. Iya. Ini kan kayaknya udah mati suri. Yakin Bang ya? Yakin. Jalannya ada gini. Gua lebih tua dari Jokowi kok. Jauh lah Bang. Dia bilang dia UGM. GMNI dari mana GMNI? Saya cek di sana. Ketua GMNI Presidium, Sekjen Presidium. Saya nanya kepada beliau, Mas Kris, ya, benar manusia ini ya? Nggak ada. Ya. Nama itu nggak ada. Ya. Dek, nggak ada dek ya. Ya. Kalau Ganjar ada tetapi di Mapala nasionalis. Ya. Kalau Jokowi nggak ada ya. Lah, memang di masa itu GMNI kuat di UGM karena di sana ada seniornya Mas Kris yang namanya Lukman Mokoginta. Ya, Mas ya. Gitu. Teman ya. Oh, sejajar ya, Lukman Mokoginta. Gitu. Jadi kira-kira begitu ya. Oke. Tinggal 2 menit lagi, Pak. Satu hal pertanyaan. Ujung-ujungnya ini semua masyarakat sudah tahu mengenai tadi abolisi dan amnesti. Apakah anaknya Jokowi kalau ketahuan salah, apakah juga ada amnesti? Ini wacana Bang. Enggak ada. Kalau impeachment enggak ada amnestinya, Bos. Kalau impeachment, atau bisa di impeachment? Impeachment iya. Dan konon katanya sedang diupayakan untuk impeach. Iya. Jadi kalau sudah impeach, enggak ada amnesti abolisi gerasi, enggak ada. Iya. Bagus. Iya, enggak ada. Karena itu bukan bentuk hukuman normatif ya, lewat undang-undang KUHP, KUH, KUH Perdata, KUH Pidana, nggak ada. Kalau impeach itu adalah keputusan politik. Ya, kira-kira begitu ya. Oke Bang, baik Bang. Terima kasih Bang Hengki. Pemirsa, hari ini pendapat Bang Hengki Luntungan, pakar politik dan salah satu pendiri dari Partai Demokrat. Beliau adalah dari GMNI ya Bang, dulu alumni UI juga. Sangat benar dan sangat luar biasa statement yang diberikan oleh beliau. Terima kasih Bang Hengki telah hadir tengah-tengah kami di Watch Plus. Sampai jumpa, ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Racikan Berita